Im Sama ternyata lebih mengerikan dari yang kita bayangkan. Cerita dimulai dengan menampilkan Pulau Egghead. Sebagian marinir telah bangun dari pingsan dalam chapter yang lalu. Setelah mereka bangkit, bajak laut topi jerami telah pergi bersama dengan bajak laut Giant Warrior. Para Vice Admiral yang ada di sana pun berkumpul dengan Saturn. Mereka meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Para Vice Admiral itu merasa bertanggung jawab atas lolosnya Luffy dan kawan-kawan karena mereka sempat pingsan sehingga tidak bisa membantu banyak. Mereka juga memberi saran kepada Gorosei Saturn untuk pergi menyusul bajak laut topi jerami ke Pulau Elbaf. Namun saran tersebut ditolak oleh Gorosei Saturn. Menurut sang Gorosei itu, pihak pemerintah dunia telah mendapatkan apa yang dibutuhkan. Perkataan Saturn sepertinya merujuk pada York dan Mother Flame karena kedua hal tersebut sangat penting untuk pemerintah dunia. Mother Flame merupakan bahan bakar atau sumber energi untuk senjata kuno Uranus, sedangkan York adalah ilmuwan yang bisa memproduksi Mother Flame agar stok dari energi tersebut terus bertambah. Maka selamatnya York dan Mother Flame di tengah kekacauan yang terjadi di Pulau Egghead merupakan hal yang bagus. Meski begitu, Saturn pun mengakui bahwa siaran Vegapunk yang gagal dihentikan merupakan suatu kegagalan. Siaran tersebut telah membongkar berbagai hal penting yang nantinya pasti akan mendatangkan dampak besar. Sedangkan untuk Luffy yang berhasil selamat tentu bisa dianggap sebagai kegagalan juga. Namun Saturn tahu dia tidak bisa mengambil tindakan ceroboh. Apabila sang Gorosei itu memimpin pasukan angkatan laut yang ada di Pulau Egghead untuk menuju ke Elbaf, maka dia tidak bisa memperkirakan apa yang mungkin terjadi di sana. Sebab bukan hal mudah untuk mengacau di negeri para raksasa itu. Maka Saturn pun memutuskan untuk tidak mengejar bajak laut topi jerami saat ini. Setelah itu tiba-tiba ada hal mengejutkan yang terjadi di pulau masa depan itu. Pang Record sebagai tempat di mana otak Vegapunk berada terangkat tinggi ke udara berkat aktivasi mesin awan. Hal tersebut di luar perkiraan dari York, sehingga dia dengan cepat mencoba untuk menghentikannya. Namun karena Pang Record sudah terlanjur naik sangat tinggi, maka usaha York menjadi sia-sia. Dia tidak dapat menghentikan Pang Record. York sangat panik akan hal yang terjadi secara mendadak ini, dan para marinir di sana juga terkejut saat mereka melihatnya. Kemudian cerita beralih ke ruangan otoritas di Kastil Pangea. Seperti yang kita tahu, ruang otoritas merupakan tempat di mana para Gorosei lain sedang berada. Garlic Garland datang ke dalam ruangan tersebut. Ternyata kedatangan Garling di sana bukan untuk sekedar mampir atau berdiskusi, melainkan karena dia telah diangkat menjadi Gorosei baru dalam bidang pertahanan dan sains. Sebelumnya, Gorosei dalam bidang pertahanan dan sains adalah Gorosei Saturn. Namun karena sekarang Garling telah diberikan posisi tersebut, maka artinya Saturn telah dicopot dari posisinya. Ini merupakan hal menarik dalam cerita One Piece. Sejauh ini diketahui bahwa Gorosei bukan orang-orang normal. Mereka memiliki kemampuan regenerasi super dan umur yang sangat panjang. Sebagai contoh, Saturn yang muncul dalam kilas balik Kuma pada insiden God Valley terlihat memiliki fisik yang sama seperti Saturn sekarang ini. Selain itu, ketika Gorosei membicarakan robot kuno yang menyerang Mary Joyce 200 tahun yang lalu, mereka berbicara seolah-olah mereka juga ada di sana saat peristiwa itu terjadi. Maka bisa dikatakan bahwa Gorosei merupakan makhluk dengan usia yang sangat panjang. Berbeda dengan itu, Garling adalah manusia normal. Kita bisa melihat Garling dalam insiden God Valley masih muda dan tampak mirip dengan Shanks. Lalu Garling saat ini sudah terlihat menjadi tua, yang mana berarti dia memiliki tubuh normal, tidak seperti Gorosei yang terkesan terlihat abadi. Diangkatnya Garling menjadi Gorosei menimbulkan pertanyaan, apakah Garling akan menjadi satu-satunya Gorosei yang normal? Kemungkinan memang begitu, tapi ada kemungkinan juga bahwa Gorosei pada awalnya adalah manusia normal juga. Namun mengapa mereka bisa regenerasi dan mengapa mereka memiliki umur yang panjang, itu karena perbuatan dari Im Sama. Jadi rahasia dibalik mengapa Gorosei bisa hidup lama dan alasan mengapa mereka bisa menggunakan teknik regenerasi super, itu semua karena kekuatan pemberian dari Im Sama. Dengan begitu, karena sekarang Garling telah diangkat menjadi Gorosei baru pengganti Saturn, maka Im Sama pun akan memberikan Garling kemampuan regenerasi dan umur yang panjang. Hal itu pun membuat Garling menjadi semakin kuat. Garling Garland tanpa kekuatan dari Im Sama saja bisa jadi pemimpin kesatria suci, yang menandakan bahwa dia memang sangat kuat. Dulu saat insiden God Valley juga dia pernah bentrok dengan Goldie Roger. Jadi jelas bahwa kekuatannya tidak main-main. Nah sekarang ditambah dengan kekuatan pemberian dari Im Sama, maka Garling menjadi jauh bertambah kuat. Bahkan dia berpotensi menjadi Gorosei terkuat saat ini. Tiba-tiba, Saturn yang berada di Pulau Egghead terkena semburan api hitam yang mengerikan. Api hitam tersebut pun membakar tubuh sang Gorosei itu, dan dia memohon ampun kepada Im Sama. Walau Saturn memohon pengampunan, api itu tetap membakar tubuhnya, dan dia terlihat menjadi sangat tua. Tak lama kemudian, Saturn pun meledak, dan yang tersisa darinya hanya kerangkanya saja. Dengan begitu, maka Saturn pun telah mati di Pulau Egghead. Melalui suatu cara yang misterius, ternyata Im Sama bisa mengeksekusi Saturn secara langsung dari jarak jauh. Hal yang terjadi kepada Saturn ini sangat mengejutkan. Memang kita semua bisa tahu bahwa Im Sama pasti sangat marah kepada Saturn atas apa yang telah terjadi di Pulau Egghead. Tapi tadi sangka Im Sama akan langsung memberi hukuman berupa kematian. Padahal Saturn sangat lama bekerja dan mengabdi untuk Im Sama. Semakin jelas bahwa Im Sama merupakan karakter yang jahat dan tanpa ampun. Dia tidak hanya kejam kepada orang biasa seperti warga kerajaan Lelusia, melainkan dia juga kejam kepada bawahannya sendiri. Berbeda dari antagonis lain dalam cerita One Piece, Kurohige meskipun kejam kepada orang lain dan musuh-musuhnya, tapi dia sangat peduli kepada para krunya. Bisa kita lihat ketika Kuzan membekukan Sanjuan Wolf, Dokyu, dan lain-lain. Di situ Kurohige sangat panik dan meminta Kuzan untuk mau berdamai.
Sama halnya dengan Akainu, meskipun dia terkenal brutal dan tanpa ampun, tapi ketika Kizaru menangis karena terpaksa harus membunuh Vegapunk, Akainu langsung mengerti dan meminta maaf atas apa yang telah dia ucapkan kepada Kizaru. Nah, sedangkan Im-sama, dia sama sekali tidak peduli pada apapun. Sekalipun Saturn sudah mengabdi padanya selama ratusan tahun, tapi ketika Saturn gagal menjalankan misi, Im-sama langsung mengeksekusinya. Pada saat kematian Saturn ini juga semakin menarik, karena sebelumnya Katarina Devon telah menyentuh tubuh Saturn. Wanita itu pun kini bisa menjelma menjadi Saturn dengan kemampuan Kyuubi no Kitsune. Hal tersebut pasti akan membawa dampak yang sangat besar, karena Devon bisa memanfaatkan wujud Saturn untuk hal-hal buruk demi keuntungan bajak laut Kurohige. Devon bisa menjelma menjadi seseorang meskipun orang itu sudah mati. Contohnya Absalom, yang meskipun dia telah mati, wujudnya masih bisa ditiru oleh Devon. Setelah memperlihatkan kematian Saturn, ada kejutan lain lagi yang muncul. Seperti yang Admin bilang di awal, chapter ini adalah salah satu chapter paling menarik yang rilis pada tahun ini. Di dalam Pangrecord yang sedang terbang, kita bisa melihat ada klon Vegapunk baru yang telah tercipta. Klon Vegapunk baru ini terdiri dari penggabungan Shaka, Edison, Pythagoras, dan Atlas, sehingga ada 4 pikiran dalam satu tubuh. Menarik untuk menanti kemana klon baru Vegapunk itu akan pergi, tapi sepertinya Vegapunk yang baru itu juga akan menuju ke Pulau Elbaf. Bajak laut topi jerami pasti akan senang bila mereka tahu bahwa para klon Vegapunk yang telah mati kini hidup lagi dalam satu tubuh yang sama. Seperti yang Lilith katakan dalam chapter lalu, konsep kematian normal memang tidak berlaku untuk para Vegapunk. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan kerajaan Kamabaka. Di sana Koala telah selesai merangkum isi dari siaran Vegapunk. Terdapat beberapa informasi penting dan menarik dari siaran sang ilmuwan itu. Dragon pun berkata bahwa pasukan revolusi perlu untuk mengakhirinya secepat mungkin, karena perang untuk memperebutkan tempat aman di bumi akan segera terjadi. Seperti yang kita tahu, poin utama dalam siaran Vegapunk adalah soal dunia yang berpotensi akan tenggelam. Maka Dragon bisa memprediksi bahwa orang-orang akan mulai berperang untuk mencari tempat aman yang bisa ditinggali. Dari perkataan Dragon, terindikasi juga bahwa setelah ini pasukan revolusi akan mulai bergerak dengan lebih agresif lagi. Bahkan Dragon sebagai sang pemimpin pasukan revolusi pun akan mulai beraksi terjun ke pertempuran, sehingga kita bisa melihat sehebat apa kekuatan dari Dragon. Sebelumnya sudah terindikasi bahwa Dragon akan bertarung melawan Garling Vigarland, karena memang para kesatria suci akan segera bentrok dengan pasukan revolusi. Kini seperti yang telah dibahas tadi, Garling diangkat menjadi seorang Gorosei, dan dia pun mendapatkan tambahan kekuatan besar dari Im-sama. Musuh yang akan segera dihadapi oleh Dragon ini telah menjadi bertambah kuat, sehingga ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi Dragon untuk mengalahkan Garling yang sudah jauh lebih kuat ini.